Muslim, ada yang bilang gitu kan? Ya. Bener, karena di dalam ayat-ayat itu jelas. Dia juga disunat, dia puasa, dia nggak makan babi, dia sujud, dia dikafani, bahkan dia akikah. Gue ke lu nih, murid-murid Yesus manggil Yesus apa? Mas kan nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Ayo lo, pusing kan lu? Kalau kamu betul baca Alkitab seperti yang kamu katakan, kamu nggak akan bingung. Aku tanya sebelum lu jawab. Yes. Para sahabat memanggil Nabi Muhammad manggilnya apa? Para sahabat, ya Rasulullah. Betul. Itu tercatat jelas. Ya Rasulullah. Ya Nabiullah. Oh iya, maksudnya secara itu saja sudah dalam tanda kutip safe zone untuk kita tahu positioning Rasulullah. Betul. Oh iya, saya nggak pernah baca Alkitab, makanya saya ngedengerin orang yang juga nggak pernah baca Alkitab dan saya percaya. Nah itulah mengapa penting banget aku nanya ke lu dan kepada semua orang yang dengerin kita. 12 rasul ini manggil Yesus apa? Karena Atau dengan itu murid-muridnya? kita tahu bagaimana dia mendudukan Nabi Isa. That's right. Dan ternyata menurut tradisi yang aku tahu, dan aku udah tahu ini semenjak aku Kristen, Yesus dipanggil Ustadz. Rabi dan bukan Ustadz, ya. Itu Muslim, ada yang bilang gitu kan? Ya. Bener, karena di dalam ayat-ayat itu jelas. Dia juga disunat, dia puasa, dia nggak makan babi, dia sujud, dia dikafani, bahkan dia akikah. Orang ini kalau jadi petugas dukcapil pasti semua kolom agama akan dipaksa diganti sesuai dengan kehendak dia. Nah kalau kita melihat memang apa yang dilakukan Yesus sekilas terlihat mirip dengan apa yang dilakukan oleh umat muslim. Tetapi secara fakta sejarah itu keliru kalau mengatakan Yesus muslim. Yesus hidup pada abad pertama sebagai orang Yahudi, sementara Islam itu baru muncul sekitar 600 tahun kemudian pada abad ke-7. Jadi secara kronologis sejarah saja, Yesus tidak mungkin Muslim, karena Islam belum ada pada zaman itu. Nah, semua praktek yang disebut tadi sebenarnya bukan berasal dari Islam, tetapi dari hukum Taurat Yahudi yang jauh lebih tua. Sunat sudah diperintahkan sejak zaman Abraham dalam Kejadian 17, sekitar 2000 tahun sebelum Islam. Puasa sudah dilakukan Musa dan para nabi Israel jauh sebelum zaman Yesus. Larangan makan babi berasal dari hukum Taurat di dalam Imamat 11. Sujud saat berdoa juga dilakukan Abraham, Musa, dan Daud dalam Alkitab. Nah, dikafani dengan kain adalah praktek penguburan Yahudi kuno. Dan ingat, dimasukkan ke gua ya, bukan dikuburkan. Nah, ritual yang dianggap seperti akikah sebenarnya adalah hukum pentahiran dalam Taurat. Di dalam Lukas 2 ayat 22, Imamat 12. Artinya jelas, Yesus melakukan semua itu karena ia hidup sebagai orang Yahudi yang taat pada Taurat. Bukan karena ia mengikuti Islam. Justru secara sejarah yang benar adalah banyak praktek dalam Islam memiliki kemiripan dengan tradisi Yahudi yang sudah ada lebih dahulu. Jadi kesimpulannya sederhana, Yesus bukan Muslim. Ia adalah orang Yahudi abad pertama yang hidup ratusan tahun sebelum Islam ada. Nah, kenapa engkau tidak memaksakan orang Yahudi itu menjadi juga Muslim? Karena melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muslim. Pertanyaannya kalau antum aku bilang, tahu nggak sih ada namanya James, saudara Yesus. Lu pemikiran lu pertama pertanyaannya apa kalau lu dengar James saudara Yesus? Kok nggak pernah denger? Maksudnya kayak out of nowhere, kayak nggak ada di radar cerita. Betul. Gitu. Dan Yuk kita buka Alkitab kita di Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. dan itu pun mungkin orang-orang, mohon maaf ya, teman-teman kita yang Kristen juga mungkin baru dengar. Ya, orang-orang Kristen yang gak pernah baca Alkitab kayak lu dulu, gak akan tahu. Tapi emang punya saudara? Nah itu pertanyaan kedua kan, bagus tuh. Pertanyaan ketiga apa? Nabi bukan mungkin. Aku bantu ya. Coba lihat ya. Ini kita lagi bicarain lokasinya di mana sih? Di posisinya. Posisinya Entah Nazaret mungkin, Timur atau Tengah. Timur Tengah, Timur ya, Tengah Syam lah. Yerusalem dong. Yerusalem, Ketika Yesus dakwah di sana kan ya. Ya. Dakwah. Wajar nggak orang Yerusalem ada yang namanya James? Oh iya. James Potter.
Aduh, Tuhan Yesus maafkan orang ini sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia juga nggak tahu apa-apa sih. Maaf banget. Tapi saya masih bingung kenapa orang manggil kamu pinter. Semua orang juga tahu James itu translation dari bahasa Ibraninya Yakov, ya. Jadi bukan nama dia itu James ketika dia masih hidup. Itu cuma translation saja. James siapa? Itu kan nama Inggris banget kan? Oke. Tapi kok namanya James? Ya kayak orang Indonesia namanya Mark Wazowski ya. Nah, betul. Aneh kan? Aneh. Nah, aku cari dong nama aslinya siapa? Nama aslinya Yakobus. Yakobus. Oke, Jacob. Masuk akal ya. Ya. Yakub masuk akal. Yakobus. Oke. Yakobus saudaranya Yesus. Lalu kok bisa jadi James? Itu karena dulu orang Inggris itu nggak bisa ngomong Yakov. Yakov itu susah buat mereka. Jadi mereka menggantikan dengan sesuatu yang mereka bisa ucapkan, ya, yaitu James. It's really not that hard to actually understand this stuff. It's all common sense. Sekali lagi, kalau nggak tahu apa-apa diem, jangan iya aja. Ya, Felix nggak tahu apa-apa, masih diundang ke podcast kan kocak. Udah gitu, udah mualaf masih ngomongin Alkitab kan lucu ya. Udah gitu salah. Tapi mau sekesal apapun saya, Tuhan Yesus tetap sayang Anda. God bless. Bakal lu nih, murid-murid Yesus manggil Yesus apa? Mas kan nggak mungkin. Oh nggak mungkin. Ayo lo, pusing kan lo? Kalau kamu betul baca Alkitab seperti yang kamu katakan, kamu nggak akan bingung. Aku tanya sebelum lu jawab. Yes. Para sahabat memanggil Nabi Muhammad manggilnya apa? Para sahabat, ya Rasulullah. Betul. Itu tercatat jelas. Ya Rasulullah. Ya Nabiullah. Oh iya, maksudnya secara itu saja sudah dalam tanda kutip safe zone untuk kita tahu positioning Rasulullah. Betul. Oh iya, saya nggak pernah baca Alkitab, makanya saya ngedengerin orang yang juga nggak pernah baca Alkitab dan saya percaya. Nah itulah mengapa penting banget aku nanya ke lu dan kepada semua orang yang dengerin kita. 12 rasul ini manggil Yesus apa? Karena dengan Murid-murid kita tahu bagaimana dia mendudukkan Nabi Isa. That's right. Oke. Manggilnya apa kira-kira? Ya kalau bener mah ya Nabi gitu. Ya Rasul. Nggak ada. Aku nggak menemukan, bukan nggak ada. Oh maksudnya ini secara literasi mereka. Ya. Tapi ada nggak yang memanggil wahai Tuhanku gitu? Itu pertanyaanmu. Yohanes mengatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu dilanjutkan di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu siapa lagi yang mengatakan Yesus Tuhan? Kita lihat Thomas di Yohanes 20 ayat 28. Oke, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu siapa lagi yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi sampai Petrus pun memanggil Yesus sebagai Tuhan. Lalu adakah orang yang di luar 12 rasul Yesus yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Ada. Kita baca di Yudas. Nah, Yudas yang menulis surat Yudas itu bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, melainkan Yudas adik tirinya Yesus. Surat Yudas ayat yang ke-25. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan salah satu adik tiri Yesus juga yang namanya Yakobus mengatakan hal yang sama seperti Yudas. Kita baca di Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Dan Yakobus menurut tradisi adalah adik-adik tiri Yesus yang mengira Yesus itu orang yang karena mereka tidak percaya bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Mereka itu Yahudi yang kental dan mereka hanya mengerti Yesus itu Tuhan setelah Dia bangkit dari kematian. Oleh karena itu Thomas tersungkur dan bilang, ya Tuhan dan Allahku kepada Yesus. Dan ternyata menurut tradisi yang aku tahu, dan aku udah tahu ini semenjak aku Kristen, Yesus dipanggil Ustaz.
Rabi dan bukan ustadz. Ya, ustadz itu untuk muslim, sedangkan rabi itu untuk Yahudi. Guru. Oh, makanya murid ya Iya. sebutnya ya. Wahai murid-muridku, maka mereka bilang, guru. Sama pulanya dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Sebelum Yesus bangkit dari kematian, mereka itu percaya bahwa Yesus adalah guru hebat, guru besar. Oleh karena itu dipanggil rabi atau guru dan bukan ustadz. Dan ketika mereka melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus mati dan bangkit setelah 3 hari, mereka mulai percaya bahwa apa yang Yesus bilang ketika dia mengaku diri, menyamakan diri bersama dengan Tuhan, itu betul dan bukan hanya omong kosong. Dan sama juga seperti Muhammad yang dipanggil sebagai Rasul dan juga Nabi di Quran, juga Yesus dipanggil Tuhan di Alkitab oleh murid-muridnya sendiri. Jadi kalau misalnya Anda tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mengetahui, mengenal siapa Yesus Kristus, jangan buka mulut. Lebih baik diam. Oke? Silence is golden. Jesus loves you and God bless. Besar pada seluruh kitab suci selain Islam adalah bahwa kitab sucinya tidak dikasih tahu dengan bahasa apa. Kata siapa? Mari kita benahin. Ini problematika yang sangat besar sekali. Dan ketika kemudian mereka dengan bangga mengatakan bahwa ini kitab sudah diterjemahkan begitu banyak bahasa, di saat yang sama itu problemnya menjadi problem yang sangat besar sekali. Lalu menurut kamu bisa mengerti apa yang di dalam Al-Quran lewat apa kalau bukan dari terjemahan? Di saat yang sama mereka bilang daripada kitab Al-Quran itu kemudian bahasa Arab, dan orang kan nggak semua bisa baca bahasa Arab. Salah besar. Emang Anda bisa bahasa Arab? Ya kan pada faktanya semua orang untuk mengerti sebuah bahasa itu perlu translasi. Ya kan? Kamu nggak akan bisa menjadi muslim kalau tidak mengerti atau ditranslatekan bahasa Arabnya Al-Quran. Justru itu metode penjagaan yang paling sempurna. Karena itu ditulis dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Rasulnya, dalam bahasa kaumnya, dan itu ditulis dalam bahasa yang sangat dikenal di zaman itu, dan ada trace-nya. Oh iya, saya setuju banget. Justru Alkitab itu dengan metode yang sama. Kenapa? Karena Alkitab itu ditulis dalam 3 bahasa. Yang pertama itu Ibrani, yang kedua itu Aramaik, yang ketiga itu Yunani kuno. Kamu bilang Al-Quran ada trace. Emang kamu kira Alkitab nggak ada trace? Ya, yang kamu omongin itu manuskrip. Manuskrip itu metode penyalinan sudah dari zaman sebelum Alkitab ditulis juga udah ada. Karena dari manuskrip kita bisa tahu ya, apakah orang itu betul ada atau kejadian itu betul terjadi ya. Contoh, kok kita bisa tahu ada yang namanya Julius Caesar, Kaisar Roma? Itu karena ada manuskripnya, dan manuskripnya itu ada 200. Kok kita bisa tahu Al-Quran itu datang dari Arabia pada tahun sekian? Itu karena ada manuskripnya ya. Al-Quran mempunyai 10.000 manuskrip, luar biasa. Dan Alkitab itu mempunyai 25.000 manuskrip dari bahasa-bahasa yang beda. Dr. Bart Ehrman adalah seorang kritik kekristenan. Beliau adalah seorang ateis dan mantan Kristen. Dan beliau adalah seseorang yang mengkritik dan mempelajari Alkitab dengan secara teliti. Dan kesimpulan beliau itu simple, bahwa ini saya baca, para sarjana masih bisa merekonstruksi teks asli dengan tingkat keyakinan tinggi karena ada sangat banyak manuskrip untuk dibandingkan. Lalu bagaimana caranya beliau bisa menyimpulkan hal itu? Karena ada 25.000 plus manuskrip dari sebelum Yesus lahir yang dipanggil Septuagint sampai sekarang yang bisa dipelajari dengan secara terbuka. Justru karena banyak manuskrip itu adalah cara yang paling efektif dan paling jujur untuk menentukan sebuah kitab. Sisa dari video selanjutnya adalah yang menceritakan tentang Al-Quran, dan di situ saya nggak akan banyak ngomong. Ya, tetapi ketika Anda menceritakan sesuatu tentang Alkitab saya yang salah, jangan harap saya diam. Jesus loves you. God bless. Masalah terbesar pada seluruh kitab suci selain Islam. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa sudah mati dibunuh disalib. Allah bantah dalam surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak mati disalib. Walakin subbiha lahum. Tapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang lain yang
diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isanya tidak dibunuh, Nabi Isanya tidak disalib, tapi yang disalib waktu itu orang lain yang mirip wajahnya seperti Nabi Isa. Dan Nabi Isanya kata Allah, barrafa'ahullahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Dia jasad dan ruhnya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menurut riwayat Isra dan Mi'raj, Nabi Isa itu ditemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di langit keberapa? Di langit keberapa? Di langit yang kedua. Nabi Isa ditempatkan di langit yang kedua. Sehingga dalam keyakinan kita umat Islam berdasarkan keterangan Al-Quran, Nabi Isa itu masih hidup, tetapi dalam dimensi lain. Dia hidup dalam dimensi lain, bukan hidup seperti yang kita rasakan hari ini. Dalam dimensi lain Allah hidupkan dia. Nabi Isa dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai hari ini dihidupkan oleh Allah. Bahkan sampai hari kiamat nanti bagi Allah mudah saja. Betul? Maka dalam hadis yang kita baca, nanti min asratis sa'ah, dari 10 tanda-tanda kiamat kubra, akan turun Isa ibnu Maryam lagi ke dunia ini. Di antara hanya Lalu di mana Nabi Isa? Barrafa'ahullah, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahli sunnah wal jamaah, sebelum hari kiamat dia akan turun sekali lagi, bukan membawa agama yang baru, tapi mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda-tanda kiamat kubra adalah turunnya Nabi Isa, turunnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal. Jadi semua adalah di antara tanda kiamat kubra. Ben Miriam, putra dari Miriam. Syaliyah Adonai. Saliyah itu sang utusan. Adonai itu Tuhan. Allah di situ pakai alif lamed hei. Saliyah Adonai. Jadi kalau dibaca lengkap, wa al-amram anu katalnu ethamushiyah Yeshu ben Miriam Syaliyah Adonai Walau qataluhu walau salavuhu. Nah, di sini katakan apa? Walau qataluhu walau salavuhu. Kalau bahasa Arabnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Hampir sama. Sama kan dengan bahasa Arab. Bunyinya. Teks Arabnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibkannya. Kalau di sini versi Ibrani, walau qataluhu walau salabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibkannya. Di sini ada penegasan Pak Edi. Nah, apa itu penegasannya? Dikatakan weulam nidmah lahem, weulam, akan tetapi nidmah, ada yang diserupakan, lahem, bagi mereka. Apa maksudnya? Tetapi ada yang diserupakan bagi mereka, lahem, bagi mereka. Kalau bahasa Arabnya lahum. Berarti kalau dikatakan weulam nidmah lahem, ada yang diserupakan bagi mereka, berarti apakah Yesus atau bukan Yesus? Bukan Yesus. Bukan.
Berarti teks terjemahan Ibrani mengisyaratkan ada sosok lain. Nah, itulah sebabnya ketika teks ini dibaca lengkap dikatakan ini En lahem bukhaldat. En lahem, tidak ada bagi mereka bukhaldat, pengetahuan kesemuanya itu. Jadi mereka nggak punya pengetahuan secara rinci tentang kejadian atau peristiwa itu. Karena memang Quran mengisyaratkan ada yang diserupakan. Bahkan di sini dikatakan walau qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Dan ini salah satu bukti bahwa ini sudah tersebar secara masif di Eropa. Karena basisnya penutur bahasa Inggris. Di situ ada tulisan besar Judas crucified, Yudas yang disalibkan. Oh, langsung. Jelas kan? Langsung judulnya ya. Iya, judulnya di situ. Jadi crucified, Yudas yang disalibkan. Perhatikan tuh kalau terjemahannya ini. Judas truly did nothing else but cry out, God, why has you forsaken me? Apa maksudnya? Yudas tidak bisa melakukan apapun kecuali dia hanya berteriak, God, why has you forsaken me? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Yudas saat dia di kayu salib. Menurut The Gospel, kesalahan paling serius dan sangat sering dilakukan oleh orang-orang yang senang mengkritik iman Kristen, mengkritik kitab suci, adalah mengambil bagian-bagian tertentu di dalam kitab suci, menafsirkannya sesuka hati, bahkan cenderung mencocok-cocokkannya dengan keyakinan mereka. Ingat bahwa Alkitab itu adalah kitab yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Kita tahu bahwa Alkitab itu bukan perkataan-perkataan lepas yang disusun. Alkitab itu memiliki konteksnya. Itu sebabnya Anda harus melihat keseluruhan teksnya, konteksnya. Jika Matius berbicara, ada konteks pendek atau konteks dekat, ada konteks luas atau konteks jauh. Bahkan kita percaya bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu ada metanarasi. Ada satu cerita yang tidak boleh dipisahkan. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana orang gagal melihat teks di dalam konteksnya. Misalnya saya mengatakan bahwa semua orang mati. Ketika saya mengatakan semua orang mati, tentu Anda bertanya, semua orang yang mana? Karena kalau hanya semua orang mati, maka Anda bisa mengasumsikan bahwa semua orang tanpa kecuali. Tetapi jika saya memberikan konteks untuk Anda dapat dengan mudah untuk memahaminya. Misalnya, terjadi bencana di daerah A dan semua orang mati. Tentu saja Anda akan langsung menyimpulkan, oke, semua orang yang dimaksud adalah semua orang yang terdampak bencana di daerah A. Bukan semua orang yang ada di Indonesia, bukan semua orang yang ada di dunia. Jadi betapa pentingnya konteks itu. Nah, begitu juga ketika kita melihat kitab suci. Jangan pernah melepaskan teks-teks yang ada dari konteksnya. Ini yang dilakukan oleh beberapa orang yang senang menyerang kitab suci. Mereka menghafal ayat-ayat tertentu, tidak tahu konteksnya apa, tidak tahu apa ayat yang mendahuluinya, tidak tahu apa ayat yang menyusulnya, tidak tahu latar belakangnya, tapi mereka menafsirkannya sesuka hati. Itu kesalahan serius, dan itu harus dihentikan. Kalau Anda tidak setuju, minimal Anda harus memahami apa yang tidak Anda setujui. Tuhan Yesus memberkati.